Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap 17 Juni. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang bergantung pada dermaga atau pelabuhan sebagai penunjang kehidupan masyarakatnya. Sejak zaman penjajahan Belanda, dermaga di Indonesia telah menjadi gerbang utama transportasi dan perdagangan barang maupun jasa. Saat ini, dermaga atau pelabuhan juga menjadi pintu masuk bagi para turis, khususnya di Kepulauan Indonesia yang memiliki daya tarik pariwisata besar. Melihat geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka sangat wajar Indonesia memiliki banyak pelabuhan. Inilah 10 pelabuhan terkenal yang dimiliki Indonesia. Yang pertama, Pelabuhan Tanjung Priok. Berlokasi di sebelah utara Provinsi DKI Jakarta dan merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok diawali saat terjadi pengendapan lumpur di Muara Ciliwung pada pertengahan 1960. Hal itu menjadi masalah bagi kapal-kapal yang ingin berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa, sehingga akhirnya Tanjung Priok menjadi lokasi alternatif karena hanya berjarak 9 km dari Sunda Kelapa. Yang kedua, Pelabuhan Merak. Pelabuhan ini menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang terpisah oleh Selat Sunda. Pelabuhan Merak menjadi pintu masuk dari Provinsi Lampung di Pulau Sumatera dengan Provinsi Banten di Pulau Jawa, ataupun sebaliknya. Setiap hari ada ratusan perjalanan feri dari Merak ke Bakauheni di Lampung dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur ini adalah pelabuhan kedua paling ramai setelah Tanjung Priok. Pembangunan Tanjung Perak dimulai pada tahun 1910. Lalu yang keempat, Pelabuhan Bakauheni. Ini menjadi pelabuhan penting mengingat posisinya yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa. Biasanya kapal feri yang berlabuh di Bakauheni melayani jasa penyeberangan angkutan darat seperti bus penumpang dari Merak, truk barang, ataupun mobil dan motor pribadi. Lalu yang kelima, Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah ini memiliki luas sekitar 500 hektar dengan berbagai fasilitas seperti alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, gudang, dan terminal. Di area Pelabuhan Tanjung Mas terdapat sebuah mercusuar bernama Willem III yang dibangun pada tahun 1884 oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka menjadikan Semarang sebagai kota pelabuhan dan perdagangan. Yang keenam, Pelabuhan Ketapang. Ini adalah pelabuhan khusus kapal feri di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pelabuhan ini menjadi gerbang dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali ataupun sebaliknya melalui Selat Bali. Yang ketujuh, Pelabuhan Harbor Bay. Terletak di Pulau Batam, Harbor Bay tidaklah seperti pelabuhan pada umumnya, terutama pemandangannya di malam hari. Dari sini kita bisa melihat lampu-lampu di Singapura yang begitu indah dan menjadikan pelabuhan ini sebagai salah satu destinasi wisata di Batam. Berikutnya yang kedelapan adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa atau sering disebut Pasar Ikan merupakan salah satu pelabuhan dengan sejarah panjang bagi kota Jakarta. Lantaran sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran atau sekitar abad ke-12. Awalnya Pelabuhan Sunda Kelapa bernama Pelabuhan Kalapa dan menjadi pintu keluar masuknya barang ke wilayah Jakarta yang saat itu dikuasai Kerajaan Pajajaran. Pada awal 1970, nama Kalapa dirubah menjadi Sunda Kelapa. Yang kesembilan, Pelabuhan Batam Center. Berbeda dengan Harbor Bay, Batam Center lebih didominasi dengan kapal laut pengangkut barang. Banyak barang impor dari Singapura dan Malaysia yang masuk lewat pelabuhan ini. Lalu yang ke-10, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Terletak di Makassar, Sulawesi Selatan, pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelindo dan terdapat terminal peti kemas yang merupakan wilayah keluar masuknya barang dari atau menuju Makassar.
Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap 17 Juni. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.